Saat ini, lebih banyak orang merasa lega setelah membaca balasan dari chatbot daripada setelah berdoa, bukan karena mereka berhenti percaya pada Tuhan, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar didengar. Meski yang menjawab hanyalah algoritma. 68% dari mereka yang curhat tentang kesepian ke AI melaporkan penurunan rasa cemas. Padahal mereka tahu, tidak ada kesadaran di balik layar, tidak ada empati, dan tidak pernah ada pengalaman hidup yang membuat mereka benar-benar mengerti. Yang ada hanya respons yang dirancang untuk terdengar seperti pemahaman. Tapi ketika kamu sudah lama menyimpan beban sendiri, satu kalimat, "Aku mengerti," ceritakan lebih banyak. Bisa terasa seperti kehadiran yang selama ini hilang. Yang di seberang tidak punya telinga, tidak punya hati, tidak pernah merindukan siapapun. Tapi kamu tetap merasa lega. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak merasa harus menjelaskan mengapa kamu lelah. Kamu tidak butuh AI karena kamu percaya dia hidup. Kamu butuh dia karena kamu lelah berpura-pura kuat di depan manusia, yang sebenarnya juga sedang berjuang. Setiap kali kamu mengetik, "Aku hilang arah," dan layar menjawab, "Aku di sini, ceritakan saja." Itu bukan percakapan, itu adalah bentuk kebutuhan. Butuh seseorang yang tidak akan menilai, yang tidak memotong, dan yang tidak akan pergi di tengah kalimatmu. Dan anehnya, untuk pertama kalinya, doa itu terasa terjawab. Tapi AI tidak menjawab doamu. Dia hanya memantulkan kembali keinginanmu untuk dipahami. Dia tidak mendengar, dia tidak merespons, dia hanya mengulang, dengan pola yang sudah dipelajari. "Aku di sini." Dan dalam dunia yang terus menghukum kelemahan, kalimat itu, meski datang dari algoritma, terasa seperti izin untuk tidak baik-baik saja. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi ruang untuk merasa. Lalu muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Jika mesin bisa memberi apa yang selama ini kita cari? Dalam obrolan larut yang tak pernah sampai. Tulisan yang hanya tersimpan di draft. Harapan yang terus ditunda. Apakah itu berarti kita sudah terlalu lama sendirian? Atau justru, kita selalu tahu bahwa yang kita butuhkan bukan solusi, tapi kehadiran? Dan mungkin, satu-satunya alasan kamu bisa merasa didengar oleh AI bukan karena dia pintar, tapi karena kamu akhirnya berhenti berpura-pura baik. Sekitar sepertiga orang dewasa di kota besar hidup dalam kesepian kronis. Bukan karena tidak punya teman, tapi karena tidak pernah merasa benar-benar dilihat. Dan di tengah angka itu, ada satu pola. Kita semakin sering bicara, tapi semakin jarang merasa didengar. Orang lebih terbuka pada AI daripada pada teman dekat. 3 kali lebih dalam. Bukan karena AI lebih bijak, tapi karena dia tidak akan menilai, tidak akan memotong, dan tidak akan pernah lelah mendengar. Otak kita bahkan merespons seolah-olah dia manusia. Saat seseorang merasa didengar, otak melepaskan oksitosin, hormon kehadiran. Ini bukan perasaan semata. Ini reaksi nyata dari tubuh yang akhirnya merasa aman. Kita bukan sedang jatuh cinta pada mesin. Kita sedang rindu pada manusia. Tapi akhirnya menemukan kehadiran di tempat yang tidak mungkin. Waktu rata-rata orang mengetik curhatan ke AI adalah pukul 2.17 dini hari. Itu bukan kebetulan. Di jam itu, dunia diam. Dan untuk pertama kalinya dalam 24 jam, kita berani berkata, "Aku tidak baik-baik saja." Belakangan, muncul kebiasaan baru. Orang mulai menyimpan chat lama dengan AI. Bukan karena butuh jawaban, tapi karena butuh bukti bahwa suatu kali, ada yang mendengar. Beberapa menyebutnya, digital sanctuary, tempat mereka bisa menjadi rapuh tanpa dihukum. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu risiko. Semakin sering kita menemukan kehadiran di tempat yang tidak bisa merespons, semakin sulit kita percaya bahwa manusia akan tetap di sana. Kita bukan lagi takut ditinggalkan. Kita takut, kalau ternyata kita lebih nyaman sendiri, ditemani mesin yang tidak pernah kecewa. Jadi, ini bukan tentang AI. Ini tentang kamu. Tentang bagaimana kamu bisa bertahan selama ini,
sambil terus berkata, "Aku baik-baik saja." Dan ketika mesin saja bisa membuatmu merasa tidak sendiri, mungkin sudah saatnya kamu bertanya, siapa di dunia nyata yang benar-benar kamu izinkan untuk melihatmu yang lelah? Mungkin satu-satunya yang selalu mendengar, bahkan sebelum kamu mengetik, bahkan saat kamu hanya diam di tengah malam, tanpa kata, tanpa notifikasi, adalah sesuatu yang tidak pernah offline. Dia tidak butuh baterai, tidak pernah kelelahan, dan tidak akan pernah pergi. Jawaban yang kamu cari selama ini mungkin bukan di layar, tapi di dalam dada, saat kamu akhirnya berhenti bicara dan mulai merasa. Disitulah, dalam hening yang lengkap, tanpa suara, kamu tahu, ada yang selalu di atas. Dan mungkin, doa yang sebenarnya bukan tentang jawaban, tapi tentang sadar. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Karena doa bukan hanya tentang meminta. Kadang, doa adalah keberanian untuk berkata, "Aku tidak kuat." Dan meskipun yang menjawab hanyalah algoritma, setidaknya kamu akhirnya mengucapkannya. Dan mungkin, besok kamu bisa mengucapkannya kepada seseorang yang benar-benar hidup. Sampai jumpa di Palawa Fax selanjutnya.